Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, beberapa saat yang lalu Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Dan untuk selengkapnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di Bareskrim Polri. Sudah ada Kurnia Amal dengan laporannya. Amal? Baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, baru saja beberapa menit yang lalu dari pihak Dirtipidum Bareskrim Polri ini menaikkan status dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Nah, Panji Gumilang ini diperiksa sejak tadi pada pukul 13.25 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tadi sekitar pada pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat, Panji Gumilang ini resmi ditetapkan sebagai tersangka, dan hal ini juga atas dasar gelar perkara yang dilakukan oleh pihak Dirtipidum Bareskrim Polri. Dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, memang yang kami hormati rekan-rekan media, pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Pada kurang lebih pukul 13.15 yang bersangkutan datang ke Bareskrim, selanjutnya menghadap ke penyidik, namun dalam prosesnya kita tetap mengedepankan pelayanan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang kami periksa, yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Pada pukul 15.00 kurang lebih, yang bersangkutan mulai diperiksa. Adapun materi pemeriksaan adalah materi terkait dengan keterangan yang bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang penistaan agama yang dilaporkan adanya 3 LP, dan ini dilaksanakan oleh penyidik selesai kurang lebih pukul 19.00. Tentu saja dalam proses pemeriksaan penyidik melaksanakan memberikan hak-hak kepada terperiksa atau yang diperiksa, yaitu hak-hak untuk makan malam, untuk sembahyang tetap kita berikan, dan itu digunakan oleh yang bersangkutan. Pada pukul 19.30 pemeriksaan selesai, namun yang bersangkutan masih mengoreksi, dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, bolak-balik 5 kali dibetulkan oleh penyidik. Dan kami sampaikan setelah dilaksanakan pemeriksaan, penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15
penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Mungkin ada yang tanyakan? Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Ada lagi? Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita perlu lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Kalau itu tidak selesai, kita lanjutkan besok pemeriksaan. Dan status yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan ataupun penangkapan, di mana penyidik mempunyai kewenangan 1 kali 24 jam. Kita berbicara fakta yang ada. Saat ini kami hanya melaksanakan proses penyidikan, dan kami masalah pengamanan bukan tugas tanggung jawab kami. Seperti yang mungkin kami sampaikan pada rekan-rekan media yang WA kepada saya, bahwa kami hanya melaksanakan proses penyidikan. Perkara pengamanan Mako itu sudah merupakan tugas kita semua sebagai anggota Polri, manakala ada eskalasi ataupun laporan-laporan yang mungkin dianggap perlu pengamanan, diamankan. Jadi kami tidak kompetensi untuk menjawab apa yang ditanyakan. Penekanan berarti yang Brimob hari ini ada di depan itu memang terkait Panji Gumilang atau untuk kasus yang lain? Barusan saya jelaskan, Mbak.